Kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL menjadi salah satu kesempatan berharga bagi kami untuk terjun langsung dan melihat bagaimana dunia usaha sesungguhnya berjalan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata penerapan ilmu yang telah kami pelajari di bangku perkuliahan ke dalam praktek usaha secara langsung. Di antara banyaknya UMKM yang ada, kami memilih UMKM Huri Rudaksa Indonesia sebagai tempat pelaksanaan KKL karena UMKM ini memiliki karakter unik, koneksi besar, serta relevansi yang kuat dengan bidang yang kami pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prawira Budi Pamukas dari kelas 7 PTA dengan nama mitra UMKM Huri Rudaksa Indonesia yang bergerak di bidang kerajinan industri berbahan dasar jenis tri, Kebumen. Untuk lokasi usaha berada di Jalan Gang Asem, Kelurahan Kutosari, Kabupaten Kebumen. Selamat datang di Huri Aksesoris atau Huri Rudaksa Indonesia, perusahaan lokal UMKM dari Kabupaten Kebumen yang memproduksi aksesoris jenis tri berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk memajukan produk unggulan daerah dan membawa keindahan sekaligus manfaat jenis tri kepada seluruh pelanggan. Huri Aksesoris adalah UMKM yang secara khusus menghadirkan berbagai produk aksesoris jenis tri, produk khas asli Kabupaten Kebumen yang tidak hanya mempesona dari segi keindahan, tetapi juga dipercaya memberikan energi dan manfaat positif bagi kesehatan. Kami hanya menggunakan bahan-bahan jenis tri berkualitas terbaik, dipilih dengan teliti dan diolah oleh pengrajin berbakat dari Kebumen. Setiap produk dibuat dengan penuh ketelitian dan menjaga keaslian karakter jenis tri. Keaslian dan keunikan adalah prioritas kami, karena kami percaya bahwa kepuasan pelanggan lahir dari produk yang berkualitas dan bermakna. Kami menyediakan berbagai aksesoris berbahan jenis tri seperti gelang, kalung, tas, gantungan kunci, dan berbagai produk eksklusif lainnya. Aksesoris dari Huri Aksesoris adalah pilihan sempurna bagi Anda yang menginginkan produk yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga membawa energi positif dalam keseharian. Selaras dengan semangat kami, Good Rudaksa for Good People. Dalam pemasaran digital, Huri Aksesoris aktif memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop sebagai kanal utama penjualan. Selain itu, Huri juga memaksimalkan media sosial, terutama TikTok dan YouTube untuk meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan baru, dan membangun interaksi dengan audiens. Konten yang dibagikan meliputi promosi produk, proses pembuatan jenis tri, kegiatan pengemasan pesanan, hingga vlog aktivitas harian, sehingga pelanggan dapat melihat proses secara transparan dan lebih dekat dengan brand. Dari sisi pembayaran, Huri Aksesoris menerapkan metode digital seperti QRIS dan transfer bank yang memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta keamanan transaksi bagi pelanggan. Selain media sosial, kehadiran website resmi juga mendukung profesionalitas dan memudahkan pelanggan dalam mengakses katalog produk secara lengkap. Bisa dijelaskan Pak secara singkat mengenai profil usaha Huri Rudaksa Indonesia dan jenis produk apa yang ditawarkan? Jadi Huri Rudaksa Indonesia itu bergerak di bidang kerajinan. Kita memproduksi berbagai macam kerajinan dan aksesoris berbahan dasar jenis tri Kebumen. Baik Pak, untuk metode pembayarannya bisa lewat apa saja ya? Metodenya bisa cash dan bisa pakai QRIS kalau untuk pembayaran. Untuk siapa target konsumen utama dari Huri Rudaksa Indonesia? Target kami orang-orang yang mencari oleh-oleh khas Kebumen, terus juga untuk orang-orang yang mencari produk-produk yang dengan tema etnik, dan juga orang-orang yang ingin aksesoris kesehatan. Mungkin untuk usia Pak? Untuk usia untuk 25 ke atas. Iya. Sejak kapan Huri Rudaksa Indonesia mulai menerapkan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS? Kalau untuk QRIS sudah lama ya, mungkin sudah ada 2 tahun. 2 tahun. Apa alasan utama Bapak memutuskan untuk menggunakan QRIS dalam kegiatan transaksi usaha? Karena kalau QRIS lebih simpel ya, karena hanya tinggal
scan barcode dan sudah langsung bisa transaksi. Apakah penggunaan QRIS memberikan kemudahan dalam proses transaksi dan pencatatan keuangan usaha? Iya, sangat mudah karena ketika kita melihat di merchantnya itu data-data transaksi sudah lengkap Semua ini. Iya. Apakah terdapat kendala yang dihadapi selama menggunakan QRIS baik dari sisi teknis maupun pemahaman pelanggan? Untuk saat ini saya rasa nggak ada kendala karena QRIS sudah menjadi tren umum ya. Jadi tren umum untuk pembayaran. Jadi dari pelanggan pun juga sudah banyak yang memakai sistem QRIS. Untuk bagaimana pengaruh penerapan QRIS terhadap peningkatan volume transaksi atau penjualan di usaha ini? Sangat berpengaruh karena untuk pelanggan-pelanggan biasanya mereka juga tidak mempunyai cash untuk membayar. Jadi mereka hanya membawa mobile banking, jadi mobile kayak BCA Mobile dan lain-lain. Nah, jadi mereka tinggal QRIS kayak gitu. Intinya lebih praktis. Iya, lebih praktis. Menurut Bapak, sejauh mana pentingnya penerapan fintech seperti QRIS bagi UMKM di era digitalisasi saat ini? Saya rasa sangat cocok ya untuk usaha sekarang karena dari pemerintah pun menggalakkan cashless. Jadi untuk pelanggan juga banyak yang tidak membawa uang cash dan mereka memang lebih suka yang cashless juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang cara ekspornya Pak, agar teman-teman di sini bisa melihat secara langsung. Ya, jadi kalau untuk pengiriman barang ke luar negeri kita yang pasti kita memanfaatkan Google My Business karena itu sifatnya universal ya. Setiap orang ketika kita mencari Genitri atau Rudraksa mereka cari di Google. Nah, untuk di Rudraksa Indonesia itu kita sudah mengoptimalkan bagaimana pencarian Genitri atau Rudraksa itu jadi yang paling atas di Google kayak gitu. Jadi orang luar negeri itu mudah untuk mencari informasi Buri Rudraksa Indonesia. Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung penggunaan fintech pada sektor UMKM? Ya, harapannya untuk pembuatan QRIS dan mungkin seperti edisi itu lebih dimudahkan dan tidak terlalu ada beban biaya. Kalau mungkin QRIS nggak ada beban biaya ya, tapi kalau untuk edisi masih ada beban biaya. Nah, mungkin itu lebih diringankan lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaan wawancaranya. Melalui kegiatan bersama UMKM Buri Rudraksa Indonesia yang bergerak di bidang kerajinan Genitri Kebumen, saya memperoleh pembelajaran bagaimana penerapan teknologi digital bisa membantu penjualan UMKM Buri Rudraksa Indonesia, termasuk salah satunya e-commerce, fintech, digital marketing, dan business model canvas yang sudah dilakukan oleh UMKM ini. Dan penerapan digital QRIS bisa mencakup pembayaran lokal maupun internasional. Dan menariknya, UMKM ini telah berhasil menembus ke pasar ekspor yang menunjukkan bahwa digitalisasi berperan besar dalam memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Pengalaman ini membuka saya tentang pemanfaatan teknologi digital merupakan kunci bagi UMKM untuk terus bertumbuh dan berinovasi di masa depan. Melalui kegiatan KL ini kami belajar bagaimana memahami strategi digital marketing, melihat penerapan fintech hingga mengenal lebih jauh tentang operasional bisnis berbasis digital. Hasil kegiatan ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami sebagai mahasiswa program Sarjana Bisnis Digital Universitas Putra Bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nanang selaku owner UMKM Buri Rudraksa Indonesia atas bimbingan, arahan, dan kesempatan yang diberikan selama kegiatan KKL ini berlangsung. Semoga ilmu dan pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi kami ke depannya. Untuk pemesanan dan atau informasi lebih lanjut, kunjungi kami di Instagram @buriaksesoris untuk melihat koleksi aksesoris jenis terbaru.
dan jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor 081389184960. UPP bersahabat.